Baik, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya Pak, izin Ya. bertanya. Iya. Tadi kan yang di step untuk penyajian presentasi proposal yang nomor 7, follow up dengan sopan dan elegan progress dengan minat klien kita pada event yang akan kita selenggarakan. Nah, di sini maksud dari elegan progress-nya itu yang bagaimana ya Pak? Follow up yang elegan itu yang bagaimana maksudnya? Jadi memfollow up itu jangan seperti kalau bahasa ekstrimnya ngemis gitu ya. Jadi jangan kita merendahkan diri kita sendiri ketika kita pengen ketemu gitu. Kita membujuknya berlebihan itu tidak elegan namanya. Seakan-akan event kita itu posisinya ada di bawah. Jadi bagaimana kita menampilkan sesuatu, bikin sesuatu event itu juga elegan, punya posisi tawar gitu. Intinya punya posisi tawar. Ketika kita punya posisi tawar, kita menawari klien tertentu dengan standar, tidak istilahnya memohon banget gitu, tidak tidak berlebihan lah gitu. Saya kira tidak harus berlebihan. Kalau berlebihan akan merendahkan kita, gitu. Image-nya menjadi jelek. Gitu. Jadi kita menawari sewajarnya, gitu. Tapi dengan strategi bahwa materi yang akan kita sampaikan memang betul-betul qualified, gitu. Kalau nggak qualified ya kita bagaimana bisa mempunyai posisi tawar kan gitu. Begitu kira-kira. Baik Pak, tanya lagi, bagaimana saat pada sesi tanya jawab itu ada pertanyaan yang di luar ekspektasi kita dan kita tidak mempersiapkannya dengan matang. Maksudnya pertanyaan itu tidak kita persiapkan jawabannya. Nah, seakan-akan itu pertanyaan itu men-trigger kita, membuat kita jadi gugup, panik begitu Pak. Nah, untuk biar bisa tenangnya itu bagaimana Pak? Makanya tadi kan step by step-nya kan sudah saya bilang bahwa kita harus mempersiapkan selengkap mungkin atau sesiap mungkin untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Pertanyaan-pertanyaan, oh ini kegiatan saya begini, berarti kemungkinan nanti akan ditanyakan ini. Kita harus siap itu. Tapi jika kita memang tidak menemukan atau mungkin terlewat tidak kita siapkan, memang dituntut untuk cerdas. Dituntut untuk cerdas dan bisa menjawab saat itu juga. Itu sudah di luar kemampuan prosedur gitu. Atau kalau kita kepepet ya nanti akan kami bahas di teman-teman tim kami, itu sudah selesai gitu. Jadi tidak harus semua harus dijawab di situ. Kan begitu. Tapi kita memberikan opini itu juga boleh, tapi katakanlah nanti meskipun opini kami seperti ini, nanti juga keputusannya ada di pimpinan kami gitu, atau mungkin dari tim kami, itu sangat mungkin. Begitu kira-kira. Jadi kalau semisal dari pertanyaan itu masih akan didiskusikan kembali, itu berarti harus ada follow up kembali ke calon sponsor. Iya. Iya dong. Jadi harus harus follow up. Kalau memang belum selesai follow up, bisa jadi nggak cuma sekali 2 kali, bisa jadi 3-4 kali gitu. Jadi karena nggak mesti kita menentukan atau kita terjadi sebuah deal sponsor itu tidak mesti bertemu cuma 1-2 kali, bisa jadi berkali-kali. Apalagi sudah
terjadi deal dengan pihak sponsor itu justru malah harus sering ketemu gitu, sering ketemu karena hal-hal teknis perlu dibicarakan lebih lanjut. Misalnya harus mengirimkan logo, harus komunikasi nanti bagaimana kegiatannya jam berapa, bla bla bla. Otomatis termasuk bagaimana kita ketika opening misalnya gitu dan kita mengundang pihak sponsor, ya kan otomatis terjadi apa komunikasi terus-terusan gitu, terus gitu. Begitu kira-kira. Kalau untuk yang follow up itu lebih baik yang melakukan presentasi atau bisa nanti diambil alih dari pihak humasnya, Pak? Maksudnya? Kan Yang untuk apa namanya informasi-informasi kan biasanya kaitannya dengan humas. Namun di sini kan untuk yang presentasi kan biasanya pihak sponsorship atau marketingnya. Nah, untuk follow up-nya itu lebih baik dari pihak sponsorship atau dialihkan ke humas. Kalau itu terserah dari pihak sponsor. Kalau biasanya pihak sponsor itu ketika sudah membagi dalam manajemennya itu yang menangani sponsor, manajer marketing, ya biasanya manajer marketing. Tapi dalam konteks tertentu, dalam kasus-kasus tertentu ketika dia mau dilempar ke siapa juga terserah dia. Tapi dari pihak kita harus konsisten. Kita misalnya ditugasi untuk menembus sponsor A, B, C, D misalnya gitu. Itu sebisa mungkin kita terus yang memfollow up karena untuk lebih efektif waktu dan kemudian apa namanya kita ngerti perkembangannya, perkembangan komunikasinya seperti apa. Oh, yang kemarin itu sudah sampai ini. Oh, ini model. Berarti kita harus menyiapkan draft apa sponsorship, harus menyiapkan dokumen ini misalnya begitu. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Jian. Iya, Pak. Oke, sedikit pertanyaan Mbak Dwi. Kira-kira secara teknis banget dokumen apa yang biasanya disertakan ketika misal sudah menyampaikan proposal, kemudian dipanggil, kemudian deal-dealan. Apakah itu kok diantaranya itu proposal, kontrak, kemudian kwitansi atau ada tambahan lagi, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Yang penting sebetulnya ini di dalam proposal itu kemarin ya di proposal sponsorship itu harus dilengkapi dengan form ini apa sponsorship yang di situ semacam sales kontrak jual beli gitu. Istilahnya form sponsorship gitu yang tanda tangan dua belah pihak dari apa event organizer dan pihak sponsor, disediakan dua, kemudian dua identitas yang tanda tangan di situ disebutkan, yang bertanda tangan di bawah ini saya, namanya siapa, jabatan direktur misalnya, kemudian alamat bla bla bla, yaitu kemudian sesuai dengan identitas sebagai pihak pertama, pihak kedua, nama bla 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 gitu. Kemudian para pihak telah menentukan kerjasama sponsorship dengan ketentuan satu bla bla bla. Pihak pertama akan menyelenggarakan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam proposal. Seperti apa detailnya mungkin apa tidak terlalu detail sekali, tapi yang jelas di situ kan sudah ada lembaran proposalnya. Kemudian yang intinya menyebutkan bahwa dua belah pihak itu sudah saling sepakat dengan pembayaran nominal tertentu, payment sistemnya tertentu, dan kontraprestasinya tertentu. Artinya on the paper semua gitu. Jadi harus jelas. Termasuk paymentnya kapan membayarnya, DP seandainya pakai DP, DP-nya dibayar kapan, nominalnya berapa, terus pelunasannya kapan, termasuk mengirimkan
bahan promosi untuk kita tampilkan di media itu kapan, itu juga harus jelas. Misalnya perusahaan X dia deal dengan kita, otomatis kita akan menampilkan logo dia di media kita, media promo kita. Otomatis harus komunikasi kapan minta logonya, kapan ngirimnya, kapan dengan PIC-nya siapa ngirimnya. Kemudian kalau dalam urusan cetak, otomatis resolusinya harus berapa dpi, itu harus detail gitu. Karena ada pihak sponsor yang memang kadang-kadang sangat teliti. Sangat telitinya apa? Dia tone color-nya harus sudah tertentu. Misalnya kita nggak bisa kemudian ambil comot di Google misalnya gitu. Misalnya logo BRI, atau dulu yang saya pernah pernah mendapatkan sponsor waktu pameran Furnikraf di Jakarta, itu dari perusahaan Bosch alat-alat pertukangan itu loh, ada gergaji, ada macam-macam itu dia sangat teliti sekali. Dia mengirimkan desainnya, ada beberapa file, nggak hanya JPEG, tapi yang versi resolusi tinggi juga ada. Kemudian tone-nya harus ditentukan sekian, tidak boleh lebih atau kurang dari ini, harus tertentu. Karena akan muncul di media ketika meleset tone-nya, warnanya juga akan meleset gitu, dan dia nggak mau gitu. Itu sangat riskan. Jadi memang kita harus sangat teliti, termasuk bentuk. Kita jangan meremehkan bentuk logo gitu. Bentuk logo itu ada kebanggaan tersendiri bagi perusahaan. Tidak boleh langsung kita tuliskan dengan sembarangan gitu, atau kita tiru dengan sembarangan. Jadi mau kita tampilkan di backdrop, spanduk atau apa, ternyata di Google ada, langsung kita comot, kita masukkan, jangan seperti itu. Sebisa mungkin kita minta langsung bahwa filenya itu kualitasnya juga sebaik mungkin gitu. Kalau tidak, riskan. Nanti akan terjadi komplain. Ini logo saya kok warnanya begini, meskipun kadang-kadang bedanya sangat tipis gitu. Biru tua tapi ini kok agak muda sedikit gitu. Itu kan bisa jadi kelihatan gitu. Dan ketika muncul, misalnya kita mau nyetak katalog, dia sponsor pasang iklan di halaman depan misalnya, atau di belakangnya cover full halaman. Kemudian udah didesain yang bagus, tapi ternyata logonya salah, atau mungkin branding color-nya yang salah, itu dia sangat komplain. Biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sangat teliti semacam itu. Makanya kita harus hati-hati. Itu ya kira-kira. Baik Pak, lumayan paham sih Pak. Kemudian sedikit lagi Pak, pertanyaan. Biasanya kan MC itu menyebutkan sponsor ketika setiap sesi break acara. Nah, kira-kira itu termasuk hitungan paket dalam sponsorship atau bagaimana Pak gitu? Itu disebutkan dalam proposal sponsor nggak apa-apa. Tapi seandainya tidak disebutkan dalam proposal, itu sebaiknya kita sebutkan. Misalnya kita bikin acara opening pameran misalnya itu. Opening pameran, tapi memang lebih baik disebutkan karena menjadi kebanggaan mereka bahwa saya ikut mendukung acara ini. Karena begini, kadang-kadang perusahaan itu mempunyai kepentingan terhadap seseorang itu siapa? Pejabat. Kadang-kadang begitu. Jadi misalnya kita bikin acara eksibisi, pameran besar internasional atau mungkin nasional, kemudian yang meresmikan adalah presiden,
atau gubernur atau bupati misalnya begitu diresmikan oleh beliau, dan tampilnya logo perusahaan sponsor itu menjadi sangat penting bagi perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa jadi misalnya wah, logo saya harus di backdrop di belakangnya Pak Presiden dong misalnya gitu. Tentu akan dilihat oleh Pak Presiden atau Pak pejabat yang lain misalnya gitu. Itu menjadi penting. Jadi apa ya namanya kegiatan mempunyai kepentingan tertentu gitu kira-kira. Begitu, Jian. Baik, berarti MC itu fleksibel saja ya Pak, menyebutkan misal di panggung nama sponsorship-nya gitu ya Pak. Kalau menurut saya, kalau memang biasanya sih saya kalau bikin acara itu saya bikin daftarnya langsung saya kasih MC. Saya kasih MC. Disebutkan secara apa atlet, secara lisan gitu. Secara lisan otomatis apa ucapan terima kasih di panggung gitu. Seperti kamu lihat di YouTube yang saya bikin acara konser satu bendera itu, saya sebagai Pimpro di situ membawa catatan sponsor-sponsor yang mendukung itu saya sebutkan satu-satu, baik sponsor maupun apa namanya pihak-pihak lain yang bukan sponsor tapi mendukung acara yang kita selenggarakan. Itu menjadi kewajiban moral saya pikir. Karena apa? Dengan kita menyebutkan itu bikin mereka senang dan merasa dihargai gitu kira-kira. Begitu, Jean. Baik Pak, terima. Ada lagi mungkin? Siapa? Ini pesertanya tinggal 25 apa pada keluar tadi? Atau sinyalnya nggak bagus? Kayaknya sinyal Pak. Oke. Elvira nggak tanya Elvira? Belum ada, Pak. Atau ngantuk kamu? Enggak, Pak. Dika? Atau Soekarno? Atau siapa ini? Siti? Nur? Belum, Pak. Teman-teman waktu dulu waktu SMA mungkin atau mungkin pas di kuliah mungkin mengadakan kegiatan tertentu terkait dengan UKM atau dengan kampus gitu, itu kalau apa mempunyai kasus-kasus tertentu juga nggak apa-apa ditanyakan aja. Jadi, Pak, dulu saya kok apa dengan sponsor ini kok begini, komitmennya seperti ini, bla 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 gitu. Jadi prinsipnya antara kita dengan sponsor itu yang pertama kita sama-sama equal, satu level gitu. Jadi kita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita mendapatkan sesuatu juga berkewajiban untuk mengasihi sesuatu. Demikian juga pihak sponsor. Jadi sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian ditulis dalam sales kontrak sponsorship itu adalah tanda bahwa ini kita serius gitu, dan secara hukum bisa dipertanggungjawabkan seandainya terjadi hal-hal yang di luar apa ketentuan yang ada dalam sales kontrak gitu atau sponsorship kontrak. Jadi acuannya jelas, secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, dan kita sebisa mungkin memenuhi apapun yang sudah tertulis di dalam kontrak. Karena apa? Itulah trust yang akan kita bangun. Bahkan kalau menurut saya yang namanya komitmen untuk melakukan sesuatu yang terbaik itu tidak harus dicatat dulu dalam sebuah kontrak bisnis.
ketika kita tidak di dalam kontrak bisnis, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, itu tidak begitu. Jadi bahkan ketika kita mempunyai janji secara lisan pun tidak masuk dalam kontrak bisnis, sebisa mungkin kita tepati. Misalnya dengan pihak sponsor, Pak, nanti akan saya tambahin kontrak prestasinya, media yang ditampilkan akan saya tambahi di media ini, meskipun di dalam kontrak tidak ada. Itu juga harus kita tunjukkan bahwa kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu trust. Trust is number one. Gitu kira-kira. Karena sekali kita melukai atau tidak menepati janji, itu akan menjadi catatan buruk. Gitu. Itu kalau urusannya kecil, mungkin minimal mereka itu menjadikan catatan buruk. Tapi kalau masalahnya besar, ya itu beresiko bagi kita, bisa dituntut gitu. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya material apalagi itu, dan merugikan perusahaan, itu juga beresiko besar. Maka dulu kalau nggak salah ada orang Jogja yang sebagai IO yang mohon maaf sampai putus asa dan melakukan hal yang tidak patut harus dilakukan gitu, bunuh diri gitu, itu sangat tertekan gitu, karena memang tanggungan dia banyak, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membayarnya gitu. Cuman ini tidak kemudian menakut-nakuti, tidak. Maka namanya pola kerja event organizer itu harus terpantau terus penuh dengan strategi. Kita kira-kira mau bisa melakukan ini dengan baik apa tidak. Ini terkait dengan apapun, dengan SDM, dengan finansial. Kalau kira-kira finansialnya kurang gitu ya, kita harus memilih memilih satu di antara dua keputusan, kita melanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan resikonya apa, kalau tidak resikonya apa, harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya simpelnya kita bikin acara konser musik misalnya, itu dananya 100 juta misalnya begitu. Kemudian yang ada ini sudah mendekati hari H-5 hari, dana baru cuma 50 juta. Padahal kita sudah mengeluarkan banyak hal bla 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 gitu. Nah, itu dituntut seorang leader dan tim IO itu bisa memutuskan kira-kira ini jadi kita laksanakan atau tidak. Kalau jadi, otomatis konsekuensinya harus mendapatkan uang kekurangannya itu, berarti kurang 50 juta misalnya gitu. Tapi kalau tidak, padahal publikasi sudah tersebar, kan dilematis gitu. Nah, publikasi sudah tersebar, pamflet sudah, orang-orang sudah bayar tiket dan lain sebagainya, ini menjadi genting, keputusannya harus segera diputuskan setepat mungkin dan semuanya aman gitu. Maka jauh hari sebelum pelaksanaan event kita itu, kita pemetaannya harus sudah jelas. Misalnya begini, kita mempunyai modal, misalnya kita mau bikin acara dengan modal 100 juta. Kemudian kita modalnya hanya 25 juta misalnya gitu. Kita harus memenuhi yang 75 juta itu dari mana? Nah, perkiraan itu diantaranya dari misalnya ada donatur, kemudian ada sponsor. Ini kira-kira yang kita bidik perusahaan A, B, C, D ini kira-kira mendapatkan berapa? Itu. Kemudian dari tiket bisa dihitung nih dalam satu pertunjukan itu,
kapasitasnya berapa, harga tiketnya berapa, yang dijual VIP berapa, yang tribun berapa, misalnya itu sudah harus terpetakan semuanya. Dan itu kita harus pantau terus. Dan saya mengalami sendiri ketika ini sungguh luar biasa dulu waktu saya bikin acara sebuah konser, kita mendatangkan artis, misal meskipun kita tidak membayar full, kita komitmen tidak membayar full dengan artis itu, bahkan H-3 itu kita tidak mempunyai dana sepeser pun. Ibaratnya dana hanya untuk bikin proposal, kita nyebarin proposal kemana, nembus itu. Tapi kemudian ada satu sponsor yang dia sebagai penolong kami gitu waktu itu. Penolongnya H-3 kita sudah ditagih sama artis, ini butuh tiket nih, yang berangkat sekian orang. Artis itu tidak kemudian kita membiayai cuman artisnya doang, tapi manajernya juga datang, kemudian krunya macam-macam, bahkan mungkin 5-6 orang. Ketika kita mengundang satu artis gitu, yang datang bahkan bisa 10 orang, sekalian dia membawa wartawan infotainment juga kadang-kadang gitu. Nah, H-3 begitu deal, alhamdulillah langsung saat itu juga langsung saya belikan tiket pesawat, kemudian kita booking hotel, kita penuhi dengan beberapa kewajiban kita yang memang harus kita DP bla 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 gitu. Itu sungguh sangat menguras tenaga gitu. Itu sudah mati-matian ibaratnya gitu. H-3 bayangkan, H-3 baru kita mendapatkan dana gitu. Itu yang terjadi. Maka apapun yang saya alami ini pelajaran yang sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa. Jadi jangan sampai begitu. Tapi